Great. Tema hari ini adalah through the desert, ya, melewati padang gurun. Alright, welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, hari ini ya, saya pilih tema ini karena bukankah kita hidup di dunia ini banyak masalah. Ibaratnya kalau mau jujur, kita sedang hidup di padang gurun. Di dunia ini kan padang gurun, ya enggak? Karena semua manusia, ya, siapapun dia, baik kaya, miskin, punya kedudukan yang dari yang tinggi sampai pada yang gembel, pasti punya masalah. Jadi tidak ada orang yang di dunia ini yang benar-benar bebas daripada masalah. Dan disinilah teman-teman, siapa kita di sini ya, yang di YouTube channel ini yang sedang menonton, yang bebas dari masalah. Ada nggak? Siapa kita di sini yang tidak punya masalah? Ya sama aja. Kita ikut Tuhan, taat firman Tuhan. Apakah kita terus langsung bebas dari masalah? Ada nggak? Nggak ada. Walaupun kita taat firman Tuhan, anak Tuhan, kita pasti punya masalah masing-masing ya. Teman-teman, saya akan mengalir ya, cerita mengenai Musa. Ya, semua orang tahu itu siapa itu Musa ya. Musa itu dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan di Mesir, ya enggak? Kira-kira masalah buat Musa? Masalah, walaupun semua orang tahu bahwa Musa itu dibesarkan di keluarga kerajaan Firaun ya. Berapa tahun? 40 tahun loh. Ya, dibesarkan dengan pendidikan yang terbaik. Ya. Dengan standar hidup Musa itu terbaik. Tapi waktu Musa dipilih oleh Tuhan ya, Musa sempat menolak panggilan Tuhan. Dia bilang apa? Saya petah lidah, saya kurang pandai bicara, saya gagap. Lalu apa jawab Tuhan? Siapa yang menciptakan lidah? Siapa yang menciptakan kamu? Disitulah Musa sadar. Teman-teman bayangkan ya, kalau Anda disuruh memimpin kurang lebih manusia yang jumlahnya ya sekitar 2 juta orang loh, umat Israel yang kita harus pimpin keluar dari perbudakan di Mesir ya. Musa itu tanpa pengalaman, tanpa strategi bisnis ya, bahkan tanpa fasilitas modern ya. Kira-kira Anda sanggup gak kira-kira? Karena umat Israel itu harus bawa juga kan ternak-ternaknya ya, kambing, domba, sapi. Saya nggak bisa bayangin waktu itu ya. Lalu gimana mereka itu makan minumnya ternak itu ya? Dan orang sebanyak 2 juta orang itu pasti dong akan beda-beda seleranya, ya nggak? Jangankan Anda, Musa saja nggak sanggup. Dia bahkan sempat menolak panggilan Tuhan, tapi justru Musa yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung, sekitar 2 juta orang. Pertanyaannya, kalau Musa yang gagap saja bisa dipakai Tuhan, lalu apa alasan kita untuk menolak panggilannya? Ya, God didn't call the qualified, but God qualifies the call. Tuhan tidak memanggil orang yang memenuhi syarat, tapi Tuhanlah yang melengkapi yang dipanggil tersebut ya. Teman-teman coba bayangkan ya, Anda berada di padang gurun, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada pohon-pohon, tidak ada tempat untuk berteduh.
Ya, yang lebih berat apa? Tidak ada kepastian kapan perjalanan itu akan berakhir, kapan sampainya ke tanah perjanjian. Padang gurun bukan hanya tempat secara fisik, tapi juga gambaran kehidupan kita, ya enggak? Banyak orang hari ini sedang melewati padang gurunnya masing-masing, ya, padang gurun kehidupan, ya. Anda dan saya adalah salah satunya. Padang gurun dalam keluarga, ada keluarga yang berdoa bertahun-tahun supaya anaknya berubah, tapi belum ada hasil. Rasanya penantian panjang dan melelahkan, seperti hidup di padang gurun. Padang gurun dalam ekonomi, seorang bapak yang bekerja keras, usaha kecilnya jatuh bangun, kadang ada orderan, kadang dan seringkali sepi, ya enggak? Dia merasa dan bertanya pada Tuhan, Tuhan, kapan saya keluar dari keadaan ini? Padang gurun dalam pelayanan. Ada loh hamba Tuhan yang merasa seperti dia dibiarkan sendirian, tidak ada dukungan, banyak sekali kritik, bahkan jemaat yang dilayani tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Ia merasa tertekan. Bukankah semua itu padang gurun? Ya enggak? Tapi ingat ya, justru di padang gurun itulah umat Israel melihat mana turun dari langit, air keluar dari batu, dan tiang awan, tiang api yang menuntun mereka semua. Artinya apa? Di padang gurun pun Tuhan tetap bekerja. Wah, ini dia. Padang gurun Tuhan tetap bekerja. Masih ingat ayatnya di mana? Masih ingat? Roma 8 ayat 28. Yes. Yang pintar mencatat ya. Tuhan turut bekerja. Roma 8:28. Ya, teman-teman, pernah nggak Anda merasa hidup kayak padang gurun? Misalnya dompet sedang tipis, ya, masuk restoran lihat harga-harga langsung keluar lagi. Itu kan padang gurun keuangan, ya enggak? Atau pas malam-malam listrik mati, kipas angin nggak jalan, lagi rusak, nyamuk menyerang, rasanya kayak di gurun yang panas. Itu padang gurun kenyamanan. Tapi lucunya justru disitulah kita belajar sabar, belajar kreatif, belajar bergantung sama Tuhan. The desert teach us dependence on God. Padang gurun mengajarkan kita untuk bergantung kepada Tuhan. Without the wilderness, we will never value the promised land. Tanpa padang gurun, kita tidak akan pernah menghargai tanah perjanjian. Teman-teman, jadi pesan moralnya, hidup kita memang tidak selalu mulus, tidak selalu jalan tol. Kadang atau bahkan kita sering melewati padang gurun masalah, padang gurun keluarga, padang gurun kesehatan, atau padang gurun iman, ya enggak? Tapi seperti Musa kita boleh berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Artinya apa? Jangan berani jalan tanpa Tuhan, sebab bersama Tuhan padang gurun sekalipun bisa berubah menjadi jalan menuju berkat. Teman-teman, jadi closing statementnya adalah, kalau hari ini Anda berada di padang gurun kehidupan, jangan putus asa. Ingatlah, padang gurun adalah tempat pembentukan. Tanpa padang gurun kita tidak siap untuk masuk tanah perjanjian, ya. Hadirat Tuhanlah yang membuat kita kuat. Dengan Dia kita pasti bisa melewatinya, ya teman-teman. Jadi intinya, mengapa ya Musa itu berkata,
Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Keluaran 33 ayat 15 ya. Apa artinya? Artinya bagaimana cara kita tetap setia dan bergantung kepada Tuhan saat berada di masa-masa sulit. Ya teman-teman, jika YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Itu, mari kita berdoa tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau setia menyertai kami. Sekalipun kami harus melewati padang gurun kehidupan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami untuk bergantung hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.